Profesi saya desainer grafis. Saya dari komunitas jadul. Komunitas jadul itu sendiri adalah perkumpulan teman-teman yang memang suka mengoleksi mainan jadul. Itu teman-teman dari suasana. Kali ini saya bawa akan menjelaskan tentang koleksi Tin Toys atau mainan kaleng. Sambil melihat presentasinya, saya akan cerita sejarahnya sampai gimana mendapatkan mainan tersebut. Kenapa dinamakan Tin Toys atau kita sebut mainan kaleng? Mainan ini terbuat dari semacam kaleng atau seng atau plat timah yang dipres hingga membentuk mainan itu tersebut. Terus pada bagian badannya, bodinya itu ada semacam grafisnya atau mungkin ornamennya, itu dinamakan litograf. Jadi sebelum dipres itu lembaran timah itu sendiri di kayak semacam disablon, dicetak, kemudian baru dipres. Jadi nggak ada gambar orangnya, ada tulisannya. Tadinya lembaran dulu dipola, setelah itu dipres. Dan uniknya lagi ini tidak ada sepuh, jadi dia tuh cuma dilipat ujungnya, ada di bawahnya tuh kayak desainnya lebih itu, terus dilipat. Dan mungkin tidak ada di kodok yang di sini ini. Jadi cuma dilipat-lipat ke atas sebelumnya. Terus ini kita kalau kita ke jalan darat kita mungkin melihat kapal-kapalan yang dari minyak pakai minyak kelapa itu termasuk termasuk mainan kaleng, tapi bukan yang jenis ini, maksudnya itu mungkin nanti pembahasannya lain. Jadi yang saya bahas itu adalah mainan kaleng yang memang diproduksi pabrik dan dibuat secara massal. Kalau sejarahnya mainan kaleng sendiri ini sudah diproduksi dari mungkin akhir abad 19 sudah produksi dari di benua Eropa, di Amerika, terutama Jerman yang paling banyak diproduksi. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Jepang dan Cina yang mendominasi pasar di dunia. Keunikannya ini, mainan kaleng ini kenapa dikoleksi? Karena pada tahun 70 atau 80-an mainan ini berhenti diproduksi karena katanya membahayakan anak-anak. Ya, mungkin karena tajam ujungnya atau karena bahan listrik. Karena itu berhenti produksi, jadi diburu kolektor, akhirnya jadi barang koleksi. Terus ya saya sebetulnya. Terus keunikannya lagi selain litograf, jadi grafis di dalam di mainan itu sendiri itu juga sangat menarik. Tadi seperti gambar penumpangnya itu juga tidak. Nah, kalau ini ada unsur karet, itu di kepalanya dari karet, banyak dari karet. Jadi ini plastik sebenarnya, tapi masih dominasi dengan mainan karetnya. Terus dia menarik karena tidak detail. Artinya gini, kalau mainan DKS, besi ataupun plastik, kalau dia akan dibikin menyerupai aslinya, proporsinya juga benar. Tapi kalau mainan kaleng, ya saya bilang unik gitu loh. Jadi dia nggak bisa, karena nggak bisa detail, jadi akhirnya jadi malah antik gitu. Terus kemudian ini dia bikin motor, tapi kan karena mungkin keterbatasan tadi mungkin flash, jadi bentuk motornya itu begitu, mesinnya digambar. Jadi justru ini keunikannya ini. Terus masalah kardusnya, box, di sini nggak ada foto boxnya. Boxnya itu juga buat saya menarik. Box itu dia terbuat dari duplex yang cuma di staples, terus di ilustrasi, jadi belum ada foto. Kalau mainan yang lebih tua, dia masih ilustrasi, jadi bukan berupa foto. Terus tips merawatnya, mainan kaleng sendiri karena ini terbuat dari kaleng, jadi ya sebenarnya mudah, cuma dilap aja pakai lampu, jangan ada kena unsur air, udah aman. Kalaupun kita dapat kondisi ada karat, jangan sekali-sekali bisa pulang, biarin aja karatnya, kita olesin aja pakai minyak mesin jahit supaya nggak nyebar, dan jangan dicampur sama yang lain karena akan mengular. Kemudian kalau masalah kita cari di mana, mungkin kita yang pertama kita ada pameran, kita sering ada pameran mainan di Jakarta aja, ada event yang setiap tahun selalu berkala
atau kita kalau mau hunting sendiri. Kalau hunting sendiri itu emang perlu insting ya. Kita bisa jalan ke kota-kota besar yang ada di Jawa atau di luar Jawa. Kita cari di toko-toko tua. Biasanya toko-toko tua itu biasanya di daerah pusat perbelanjaan, tapi yang lama, jangan cari pusat perbelanjaan yang baru dibangun. Kalau kamu nggak mungkin ada. Jadi kita bisa tanya ke tukang beca, tanya toko-toko lamanya di mana nantinya. Terus setelah kita hasilnya kita lihat itu toko tua apa enggak, kita lihat etalasenya atau lemarinya masih kayu dari jati, itu biasanya barang di dalamnya masih lama-lama juga. Tapi kalau dia udah diganti pakai aluminium, ya pasti mungkin isinya udah barang yang baru. Terus nah kalau ini yang tadi presentasi ini banyak kan produk dari ini juga sekitar tahun ini Jepang ini tahun 80-an akhir. Sistemnya itu namanya klopnya diputar, dia ada pakai kunci dan gas. Jadi ada yang pakai friction cuma didorong, biasanya mobilan. Ini klopnya diputar, didorong skalanya macam-macam, bisa beda-beda. Terus ada yang dengan baterai, biasanya itu baterai itu harganya bisa lebih mahal. Ini juga produk Cina juga. Ini kelinci, ya bentuknya cuma begitu dengan bentuknya bagus kan. Mudah-mudahan memberi inspirasi untuk mengkoleksi.